Ya, salah satu yang kita harapkan mudah-mudahan Pak Erlangga selaku Ketua untuk Pemulihan Ekonomi Nasional ini bisa memberikan motivasi lagi kepada teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara ya, Pak Andin ya sekarang ya, Pak Andin mungkin bisa juga membantu kami karena kami juga sudah mengajukannya, dan juga mungkin Pak Budi Sadikin ya, Pak Budi Sadikin sebagai Ketua Satgasnya juga bisa membantu kami untuk Kalimantan Selatan segera mendapatkan dana pemulihan ekonomi nasional, karena kami sudah siap dengan pipeline-nya dan siap juga untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan katakanlah kebangkitan ekonomi yang ada di Kalimantan Selatan. Pipeline apa yang disiapkan oleh Ya. Bank Kalsel yang artinya adalah dengan penggunaan dana PEN ini, namanya juga dana pemulihan ekonomi nasional karena di tengah pandemi begitu ya. Ya. Apa yang disiapkan nih Pak Agus? Jadi kami secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan sektor-sektor yang masih tumbuh dan bisa menjadi penyangga ekonomi utama di Kalimantan Selatan. Sektor tersebut tadi saya sudah sampaikan bahwa seperti misalnya untuk program ketahanan pangan, kami sedang membuat sebuah mekanisme skema bisnis yang dari hulu ke hilir sehingga akhirnya bisa menjadikan pergerakan pertanian itu menjadi optimal untuk mendukung ketahanan pangan kita, dan itu bisa punya pengaruh yang cukup besar terhadap pergerakan ekonomi di sana. Salah satunya itu. Lainnya lagi kita juga banyak sektor-sektor yang masih positif, diantaranya untuk masalah kesehatan, kemudian juga masalah yang terkait dengan pengadaan air dan sebagainya. Itu masih memungkinkan. Sektor-sektor UMKM-nya juga itu masih sangat memungkinkan. Seperti yang saya pakai batik ini adalah batik Pagata. Asli ya. Ini juga UMKM, gitu kan? Asli di sana. Dan diharapkan dengan cara seperti ini bisa terus membantu upaya-upaya kita sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional ini bisa. Berapa kita sebenarnya capai. yang diajukan begitu ya, dan sudah berapa lama sebenarnya menunggu, dan apa yang ingin ditampilkan begitu ya, bahwa dari sisi performa Bank Kalsel ini sudah siap Pak Gus? Ya, sejak pertama kali POJK tentang pemulihan ekonomi nasional terbit, kami Bank Kalsel langsung mengajukan kepada Kementerian Keuangan. Konon saya sudah dapat kabar dari perbendaharaan di Kalimantan Selatan bahwa sudah dibahas di pusat, gitu. Nah, kami kalau lihat ya dari sisi penyaluran kredit Bank Kalsel dibanding dengan mungkin kawan-kawan kami di BPD lainnya yang stigmanya atau mungkin kesan yang mendalam bahwa Bank Kalsel itu adalah sebagai bank yang fokusnya kepada kredit kepada aparatur sipil negara. Contohnya misalnya kemarin Pak Yudi di rutnya BJB menyampaikan bahwa awalnya BJB itu 15% itu kredit produktifnya, 85% konsumtif. Kemudian setelah zamannya Pak Yudi sekarang ini beranjak menjadi 35% untuk yang produktif dan 65% adalah untuk yang konsumtif. Bank Kalsel itu sebetulnya udah hampir 50-50 antara produktif dengan konsumtif. Artinya apa? Kami sudah punya proses belajar yang cukup banyak untuk memberikan pembiayaan kepada sektor produktif, dan kami terus membenahi sehingga akhirnya kami sudah siap untuk menjadi bank yang menyalurkan kredit itu ke sektor-sektor produktif dengan kualitas yang terbaik. Jadi mestinya harapan kami mungkin dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara ya Bapak Andin bisa segera memberikan keputusannya kepada kami untuk tahap 2 penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional ini. Kami dikasih 500 miliar, insya Allah kami akan salurkan dengan secepatnya untuk bisa membantu kebangkitan ekonomi di Kalimantan Selatan dan juga kebangkitan ekonomi nasional.